Ya kan? Jangan lihat sejadah, lihat Ka'bah. Lihat tuh kita sholat 20 gitu kan. Nah, jadi nanti kalau masuk haram kena doa melihat Ka'bah. Jadi kalau kami doa melihat Ka'bah, jangan nunduk, karena doa melihat Ka'bah. Tuan-tuan ikuti tapi lihat Ka'bah. Itu namanya doa melihat Ka'bah. Nanti kalau masuk dataran haram biasanya sebelum memulai tawaf kita kena berdoa melihat Ka'bah. Jadi tuan dan puan jangan merem, karena doa itu melihat Ka'bah. Kami baca Allahumma sid hadzal bait, terus jangan lihat Ka'bah. Nah, gitu kan. Sekarang apa lagi? Sudah semua? Sekarang begini. Kalau tuan dan puan nanti tawaf, ya kan? Tawaf itu tak ada pantang larang, tak ada pakaian yang terikat. Itu tawaf namanya. Tawaf saja. Kalau umroh ada pantang larang. Jadi kalau tuan dan puan serono selepas dulu, selepas asar, selepas isya, nak tawaf, ya kan? Bagaimana cara bacanya? Kami biasanya kasih itu macam ini. Jadi tak payah tuliskan. Sudah sampai tak? Tak payah macam itu. Pusingan pertama, tuan dan puan minta ampunan orang tua ibu kita. Jadi pusingan pertama selepas sunnah dua itu, hanya dua yang disunnahkan, tak ada bacaan wajib di dalam bertawaf dan berumroh. Hanya dua yang disunnahkan itu litiba'in Nabi. Pertama dari Hajar Aswad sampai ke Maqam Ibrahim yang macam burung tuh. Dari Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim sunnah baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ila akhiri. Sampai dari situ, lepas dari situ duduk sampai ke rukun Yamani. Dari rukun Yamani sunnah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi cuma dua yang disunahkan. Jadi ada rukun-rukun dari itu. Ada rukun Iraqi, rukun Sami, rukun Yamani, Hajar Aswad. Kami terangkan nanti rukun-rukun itu. Kita ke pokok inti dulu. Selepas itu pusingan pertama kita minta ampunan dosa orang tua kita. Sampai ke rukun Yamani. Baru dari perjuangan baca lagi Rabbana. Pusingan kedua minta ampunan dosa bapak kita. Jadi ibu, dua bapak. Jangan baca apa lagi. Pokoknya satu pusingan itu minta ampunan dosa ibu kita. Udah jangan baca ya Allah ampuni dosa ibu kita ya Allah. Tuh sampai. Jangan dibaur-baur. Pusingan kedua bapak. Pusingan ketiga bini kita. Ada tiga. Pusingan keempat istri, suami, suami istri. Yang istri minta ampunan dosa suami, yang suami minta ampunan dosa istri. Karena suami istri pasti sama-sama berdosa. Itu pasti. Pasti suami punya salah ke istri, dan istri pasti punya salah ke suami. Ketika orang yang berbuat salah, yang minta ampunannya Allah langsung ampuni. Karena bersalah sesama harus minta ampunan ke sesama dulu, baru Allah mengampuninya. Maka seronoknya sudah minta ampunan dosa suami, yang suami minta ampunan dosa istri, semuanya dibebaskan. Karena kita tak tahu mana yang silap kepada istri, mana yang silap kepada suami. Pusingan sudah keempat, betul kan? Ibu, bapak, diri kita, suami istri. Yang kelima anak, ya anak kita minta ampunan dosanya, minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, luruskanlah jalan-jalan anak kami, buatlah dia takwa kepada, buatlah dia takwa kepada Rasul, buatlah dia berguna bagi nusa. Semuanya lah, buat yang terbaik buat anak. Yang tak punya anak, gantilah dengan apa? Ya gitu kan? Yang tak punya anak, minta anak. Kalau sudah berkeluarga, yang tak berkeluarga, yang tak punya suami istri, yang minta suami kasih situ. Yang tak beristri, minta istri kasih situ. Ya kan, paham kan? Karena itu sudah levelnya suami istri, anak. Sekarang yang berkeluarga yang tak punya anak, mintalah anak. Kalau sudah kayak macam tak punya anak, ya cucu lah.
saya terbaik. Nah, macam itu. Jadi ibu, bapak, diri kita, suami istri, anak. Yang kelima, kita pasti punya sanak saudara. Keampunan dosanya mungkin yang telah wafat, paman kita lah, bibi kita lah, atau kakek-kakek nenek kita. Kita yang telah wafat, yang belum wafat, ya Allah panggillah paman kami ke sini itu menjadi tamu semuanya. Pokok dihususkan ke keluarga sanak keluarga. Ya kan? Ingat, ibu, bapak, diri kita, suami istri, anak, sanak keluarga. Dan 6 nih, yang ketujuh, pasti di antara kita punya sahabat terbaik. Pasti itu. Di antara kita pasti punya sahabat terbaik. Sahabat yang begitu dekat, sahabat yang begitu sayang sama kita. Mungkin dia dah wafat, minta ya Allah golongkanlah dia di surgamu nanti dengan kami. Kalau sudah wafat, ampuni dosanya. Kalau bukan muslim, ya Allah berilah hidayah, kami sayang sama dia, biar satu iman dengan kami. Betul kan? Kalau sama-sama muslim belum dipanggil, mintalah ya Allah, kami sayang sama sahabat kami, namanya ini, panggillah sebagai tamu. Penting khusus sahabat kita kayak. Dan betul. Betul. Sudah kan? Jadi tak payah itu. Kalau sudah sampai sahabat berarti dah tu. Tak payah pakai itu. Penting diingat, ibu, bapak, diri kita, suami istri, anak, mungkin kita punya family. Yang wafat doakan. Ada paman lah, ada bibi lah, ada nenek, ada kakek. Ya, yang ketujuh sahabat. Sudah. Macam tu. Nanti kalau tawaf keduanya tak ikut kami, kalau kami bimbing Allahumma gitu kan. Mungkin tawaf kedua, sa'i kedua, umroh kedua nak ambil sendiri macam itu. Karena kalau yang muda-muda itu biasanya tak seronok. Yang tua-tua kan begini, lambat banget, ya laju kan. Nah kalau laju ya sudah, baca itu sampai selesai bulan. Bahu kiri kita tak boleh lepas dari Ka'bah. Ingat, ketika lepas jangan dilanjut, mundur 10 langkah atau 15 langkah, maju lagi. Kalau dilanjut, pusingan tadi menjadi pusingan batal. Macam mana terlepas? Pasti terlepas. Di sini jam, di sini lowong, kita pasti lewat ke sini, tak mungkin ini berhenti. Pasti kita ke sini, caranya kita miring. Jadi jalannya miring. Jangan di sini jebak, kalau begini kita membelakangi Ka'bah. Ketika kita lupa membelakangi Ka'bah, mundur sendiri 10 langkah atau 15 langkah. Jadi mundur, maju lagi. Paham kan? Kalau dah merasa membelakangi Ka'bah, bahu terlepas dari Ka'bah, maka mundur 10 atau 15. Mundur jauh, maju lagi. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan, pusingan tadi itu batal. Harus tambah pusingan. Ingat itu perlu. Tak boleh tangan kita menyentuh Ka'bah. Kenapa? Fondasi Ka'bah miring. Ketika tangan kita menyentuh Ka'bah, secara tidak langsung lengan sampai tangan ada di dalam Ka'bah. Setiap fondasi rumah miring, kondisi Ka'bah pun begini. Jadi walaupun dekat tak boleh menyentuh. Itu bukan bertawaf, kita berada di dalam Ka'bah karena anggota tubuh kita ada di dalam Ka'bah, bukan memusingi. Paham kan? Macam mana sekarang istilah Bismillahirrahmanirrahim. Orang tanya, itu orang Islam macam bodoh sana. Dia angkat tangan, itu ada apa? Dan lihat tuh orang bodoh di sana. Setelah dihajar Aswad, dia angkat tangan terus dicium, angkat tangan terus dicium. Apa itu maksudnya? Kita harus tahu maksudnya. Ketika kita istilah tahu maksudnya, maka lebih seronok, lebih mantap. Angkat tangan kita tahu, dicium pun kita tahu. Kemarin-kemarin mungkin belum tahu, ikut orang saja lah. Orang angkat tangan, ya sudah ikut saja. Ya kan? Maksud dan tujuan ketika kita apa yang kita berbuat, tahu maksud dan tujuannya, kita lebih seronok. Iman kita lebih tebal, iman itu keyakinan. Mantap. Jadi apa yang kita lakukan itu yakin, ya kan? Kita angkat tangan, sabda Rasulullah, kalau kamu nak mulai tawaf, sentuhlah hajar aswad.